Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saki Syomudin dengan NIM 14014-20470. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan partisipasi positif warga negara di dalam pemerintahan dan figur pemerintahan yang ideal bagi Indonesia. Poin yang pertama, partisipasi positif warga negara di bidang pembangunan. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menyuguhkan berbagai pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, tercatat ada 248 proyek infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari jalan tol, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, rusun, dan lain-lain. Dalam berbagai aktivitas pembangunan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif. Hak partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh UUD 1945 pasal 28C ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan, memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif. Peran masyarakat pertama adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Yang kedua, masyarakat sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Yang ketiga, masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk mengambil keputusan-keputusan pemerintah. Yang keempat, masyarakat sebagai alat penyesuaian sengketa. Pada tahap ini, peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Poin kedua, pemerintahan ideal bagi Indonesia. Yang pertama, harus ada satu pemerintahan yang memiliki kekuatan dan keinginan untuk melakukan reflektivitas organisasi, yakni di mana suatu birokrasi bukan lagi berorientasi pada masa lalu, melainkan membicarakan visi dan misi ke depan. 2. Alur pemerintahan yang jelas, di mana alur pemerintahan ini merupakan konsep utama agar dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain tidak terjadi missing link seperti yang terjadi selama ini, bahwa setiap periode pemerintahan di Indonesia cenderung untuk membawa konsep baru, bukan melanjutkan konsep yang sudah ada. Yang ketiga, sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konsep pluralitas dan toleransi. Yang keempat, sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kesadaran masyarakat. Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada konsep demokrasi. Maka demokrasi ini adalah upaya pemerintah untuk menciptakan pilihan-pilihan rasional kepada masyarakatnya. Yang kelima, sistem pemerintahan haruslah merupakan sistem yang berasal dari kondisi realitas bangsa Indonesia. Demikian video pemaparan dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.